Alat rental camping yang berdomisili di Bandung Barat. Tidak hanya camping maupun hiking. Seperti itu. Wah, kemana nih? Kang Rangga kemana, Kang Rangga? Mau pipis. Dia izin ke toilet dulu katanya. Oke. Oke. 3, 2, 1, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami tim 4L. Salah satunya ada saya sendiri, Alex Surya, dan di sebelah kiri saya ada Kang Rangga Ranuwijaya, dan di belakang saya ada Kang Aweng. Mau ngapain ya kita ya? Mau ngapain nih kita, Kang Aweng nih sama Kang Rangga? Kita lagi belajar bikin video lah ya gitu kan. Kebetulan kita lagi camping ceria di salah satu ya tanah lapang di Kabupaten Bandung Barat. Gak jauh-jauh lah, apalagi lagi pandemi seperti ini, tapi kan tidak menyurutkan kita untuk berwisata alam, khususnya dalam perkempingan gitu kan. Niat dan tujuannya sih bikin video ini mau memperkenalkan ya, soalnya di Instagram itu atau enggak langsung gitu ya, Banyak yang nanya. banyak yang nanya. Ini 4L itu apa sih gitu kan? Nggak jelas banget gitu kan, apaan gitu kan, termasuk dari teman-teman kita gitu kan yang satu angkatan SMP, SMA, alumni gitu kan. Terkadang saya pribadi di-share gitu kan bahwa kami ini adalah A, B, C, cuma mereka nggak ngerti, kurang ngerti atau enggak memang nggak mau ngerti ya, karena yang memang apa sih gitu kan. Nah, pada kesempatan siang yang cerah ini gitu kan, kayaknya kita perlu deh bikin video gitu kan yang menjelaskan siapa sih kita gitu kan, apa sih 4L, mau ngapain sih bikin begituan kan, begitu ya Kang Aweng ya, Kang Rangga mungkin lebih tepatnya seperti itu gitu kan. Apa itu 4L ya? Aduh, ada yang banyak yang nanyanya seperti itu ya. 4L itu apa ya? Mungkin ada yang mau membantu saya atau saya wakilkan saja nih. Takutnya kan ya kita kan nggak tahu kan, buat teman-teman pengen dengernya dari siapa, belum pernah ngedenger suara dari Rangga gitu kan, belum ngedenger suara dari Kang Aweng gitu kan. Kita sambil santai, kita juga lagi sambil ngopi-ngopi lah selama Kayaknya Kang Alek aja lah. Kita ngopi dulu. Oh, sok atuh ya, nanti gantian atuh ya. Oke. Jadi gini, sahabat L, 4L itu salah satu bentuk usaha kecil kami yang kita gagas dalam waktu dekat dan sesingkat-singkatnya atau enggak dalam bentuk jasa seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, jasa apa sih gitu kan? Nah, ini dia nih yang agak menarik nih. Jasa yang kami siapkan dan kami tawarkan itu adalah jasa penyewaan atau enggak rental perlengkapan alat-alat camping maupun hiking. Nah, ini perlu dicatat nih, kita nggak hanya menyewakan peralatan camping, di mana peralatan camping itu hanya terdiri dari tenda, kompor dan lain sebagainya yang memang notabene hanya selingkup itu. Tapi di sini kita menyewakan beberapa alat pendakian khusus untuk pendakian, termasuk tendanya sendiri gitu kan. Apa aja sih perlengkapan pendakian, termasuk tenda apa yang khusus untuk pendakian, karena memang tenda khusus pendakian dengan camping ceria itu akan sedikit berbeda. Kayak seperti yang kita lihat seperti di belakang ini tenda Grid Outdoor Grid Outdoor NSM 4.0. Ini tenda baik digunakan untuk camping ceria maupun buat hiking, di mana berkapasitas 4 orang gitu kan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tapi ada yang lebih mengkhususkannya lagi, yaitu Grid Outdoor Java 2 Pro. Nanti linknya bisa kalian lihat di ujung sini atau enggak di ujung sebelah sini nih. Nanti kalian bisa lihat ya apa perbedaan dan perbandingannya. Seperti itu. Selain tenda, kita menyiapkan trekking pole gitu kan. Apa sih trekking pole? Kalau orang biasa sebutnya itu kayak tongkat kayu gitu ya, buat membantu kita untuk melakukan langkah untuk mendaki gitu kan. Cuman di sini tidak dalam bentuk kayu, tapi kita dikasih yang lebih elegan lah gitu kan. Kita dalam bentuk aluminium alloy gitu kan, ada yang duralium juga gitu kan, ada yang dalam bentuk besi juga, tergantung harganya. Tapi kita siapkan
kita siapkan hal-hal semacam itu, termasuk carrier, tas besar. Ketika kalian mau camping ceria itu kayaknya carrier itu nggak perlu lah ya, nggak perlu. Kenapa saya bilang nggak perlu? Kayak contoh kalau di kawasan Bandung ini, di Bandung Selatan itu ada yang namanya tempat camping ground itu Ranca Upas, di mana tempat camping groundnya itu dekat sekali dengan parkiran mobil. Jadi di mana kamu nggak harus punya carrier, nggak harus bawa carrier untuk camping di daerah situ gitu kan. Hanya bawa tas biasa, kamu pindahin dari tempat A parkir mobil ke tempat B seperti itu. Tapi berbeda dengan ketika kalian mendaki gunung, di mana kalian memang harus membawa carrier. Kita siapkan carriernya, carrier khusus untuk para pendaki. Nanti akan kita perlihatkan ya beberapa barangnya, tapi tidak semua karena kita nggak bawa ya, hanya beberapa aja yang kita siapkan karena kita juga lagi camping ceria juga gitu kan, nggak kemana-mana gitu kan. Jadi nggak perlu bawa semuanya. Mungkin nanti akan kita lengkapi di video selanjutnya untuk beberapa item-item apa aja sih yang akan kita sewakan seperti itu. Jadi kalau ditanya singkatnya seperti apa, Foray itu adalah jasa penyewaan alat rental camping yang berdomisili di Bandung Barat. Tidak hanya camping maupun hiking. Ini bagus nih, pertanyaannya berat-berat juga, bingung saya jawabnya ya. Kenapa buka bisnis outdoor di tengah pandemi gitu ya? Jadi gini, ada cerita, kita flashback sebentar. Jadi kalau kalian teman-teman ternyata memang jenuh untuk ngelihat ini, ya udah skip aja lah. Kita mah slow-slow aja lah. Lagian juga kita mencoba bertahan hidup juga, pengen ngikutin orang-orang jadi YouTuber seperti itu. Nggak apa-apa ya jadi YouTuber, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kan gitu kan. Tapi buat kalian yang memang masih stay tune gitu kan, pengen tahu keberadaan kita dan eksistensi kita ya, terima kasih sudah masih bisa menonton. Kayak hantu. Ya nggak apa-apa lah, kayak hantu katanya. Waduh. Enggak lah. Kenapa buka rental outdoor di tengah pandemi? Ada sedikit cerita di mana waktu itu saya kebetulan memang bosan untuk jalan-jalan di mall. Lebih tepatnya bukan bosan sih, tapi merasa terasingkan di mall. Kenapa bisa dibilang terasingkan? Karena ketika pandemi ini mall-mall itu punya jam waktu yang terbatas gitu kan, dimana saya nggak bisa bebas gitu kan, untuk apalagi saya udah stres dalam pekerjaan. Kita selama ini alhamdulillah masih dalam posisi kerja gitu kan, kita nyambil lah gitu kan, stres dalam masalah pekerjaan, terus kita tiba-tiba ke mall cari hiburan susah gitu kan. Nah kebetulan ide nih gitu udah dari Kang Rangga, kenapa nggak kita camping aja yuk gitu, ceritanya seperti itu. Singkat cerita, camping terjadilah di salah satu tempat yang cukup enak lah ya di kawasan Bandung Selatan. Dari situ tiba-tiba aja gitu kan, saya pribadi punya ide gitu kan untuk kenapa nggak kita buka usaha gitu ya gitu kan, buka usaha kayak si akang-akang ini. Kebetulan ketika itu saya sewa ke orang, termasuk tendanya, sleeping bagnya, macam-macamnya kita sewa gitu kan. Karena kalau kita beli itu cukup mahal ya. Karena kita juga belum tahu kan, camping kan tidak setiap hari gitu kan, camping tidak setiap saat. Tapi setelah lama saya nekunin, ternyata pikiran saya salah. Yang saya kira camping itu capek, camping itu melelahkan, membosankan. Wah, salah besar teman, salah besar. Karena kondisi hujan pun camping ground tuh nggak pernah sepi. Bahkan untuk beberapa pendakian untuk naik gunung itu sampai dikuotakan, dibatasi. Orang tuh yang naik gunung dan camping ceria itu banyak banget. Bukannya pertamanya saya mikir ngapain gitu ya. Ternyata menurut mereka saya yang kemana aja. Kok kamu baru tahu hal-hal seperti ini? Nah itu yang bikin trigger buat saya pribadi untuk menggagas ide untuk gimana sih kalau kita buka sewa di tengah COVID seperti ini. Karena yang saya lihat beberapa kali, saya lihat Instagram, cek Google dan lain sebagainya, orang-orang pada lari ke gunung. Setelah dibatasi di mall-mall, orang-orang malah lari ke gunung. Mau itu dalam bentuk pendakian, camping ceria, pendaki pemula maupun terus menerus gitu kan, semua larinya ke gunung.
ke dunia outdoor gitu kan. Dan itu seru. Nggak lama kemudian saya kasih gagasan ide saya ke Kang Rangga waktu kemarin ya ke Kang Rangga. Kang Rangga langsung ambil positif tuh gitu kan, nggak dia bantah, nggak dia apa gitu kan. Karena jujur, untuk saya pribadi untuk buka ini dalam bentuk sendiri gitu kan, saya belum mampu. Pertama, tempatnya nggak ada, dan kita lah ya, finansial juga kita kurang gitu kan. Makanya kenapa saya coba cari aliansi nih ceritanya Kang Rangga, dan dia mengokekan. Ketika dihitung masih kurang. Masih kurang nih. Saya harus cari korban selanjutnya nih untuk apa? Untuk menjerumuskan si orang ini ke dalam suatu bentuk bisnis gitu kan, yang nantinya kita juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan kita halnya lebih baik lah gitu kan. Harapannya lebih baik, nggak hanya ke bisnis camping aja, mungkin kita bisa open trip ya Kang Awen ya. Bisa open trip gitu kan, apapun itu gitu kan. Triggernya mungkin di sini gitu kan, tapi selain itu kita bisa menyediakan aparel apapun itu dalam bentuk alat outdoor. Datanglah Kang Aweng ceritanya. Kang Aweng ini agak sedikit rewel sebenarnya. Dia nanya A, B, C, tapi itu wajar. Bisnis gitu kan. Walaupun kita teman, bisnis. Tapi lama-kelamaan setelah saya meyakinkan, lebih tepatnya saya menjerumuskan beliau gitu kan. Akhirnya dia mengokekan. Nggak lama terbentuklah 4L di tengah pandemi. Seperti itu ceritanya. Jadi ya agak-agak sedikit tricky gitu, tapi ya seru sih menurut saya gitu kan. Ketika orang lain pada bangkrut ya subhanallah, maksudnya kita jangan sampai seperti itu gitu kan. Bisnis pada anjlok gitu kan, kita malah sok-sokan buka bisnis gitu kan. Tapi pada tutup buka, kita malah buka gitu kan. Kalau Kang Rangga apa alasannya Kang Rangga? Iya itu juga saya nggak tahu ya, cuman ya nggak tahu. Coba Kang Rangga, mungkin saya minum dulu, haus juga saya. Kalau alasannya ya proses dan peluang ya, maksudnya di saat ada peluang, saya beberapa kali mau usaha, ada peluang tapi nggak pernah dijalanin. Yang ngejalanin orang lain gitu ya, lihat ternyata kesini peluang yang dulu saya pikirin itu jalan dengan baik gitu. Pada saat ada peluang seperti ini dengan kondisi apapun, ya saya mencoba untuk menjalankan aja. Berarti meninggalkan kesempatan gitu ya, kan, melewatkan kesempatan. Karena kan proses ya gitu, jadi proses itu harus dinikmatin lah. Dengan kondisi pandemi gini ya kita bisa menikmati proses usaha kita baik atau enggak juga gitu. Ngetes aja ini mah ngetes mental. Karena usaha itu apa ya, lebih ke mental mungkin, karena kalau orang yang tidak mempunyai mental usaha ya akan umurnya nggak lama. Jadi sekalian gitu. Sekalian ngetes gitu. Ya sebenarnya sih kenapa kita buka usaha saat pandemi, terus kenapa buka rental outdoor juga, karena kita berpikir kalau kita buka usaha rental kayak tenda ini, terus alat-alat yang lain itu nggak akan busuk gitu. Kalau misalnya nanti jangka panjang, investasinya jangka panjang ini. Betul. Jadi intinya kita anggap ini tabungan kali. Tabungan. Kita nabung. Ya siapa tahu nanti kalau tahun depan kita udah punya produk sendiri kali ya. Oh ya, alhamdulillah, amin. Itu kita lagi merencanakan 4L. Namanya 4L ya. Oke, 4L itu tiba-tiba aja sih sebetulnya, kebetulan dari istri saya sebetulnya. 4L itu aslinya tuh 4L di mana yang artinya itu kependekan ya, 4L itu ya. Singkatan kali. Singkatan kependekan, di mana kepanjangannya adalah ini. L-nya itu ada 4L. Kenapa nggak 3L? Kan kita bertiga nih. Nggak tahu ya, karena nggak tahu, istri saya aja itu yang kebetulan dia nyeletuk begitu. Bukan 3L tuh 3 orang gitu kan, maksudnya bukan, tapi lebih ke L-nya itu lo lagi. Jadi 4L, ada 4 huruf L di situ yang mempunyai kepanjangan masing-masing. Lo lagi, yang artinya adalah setiap kita main, ceritanya gitu, setiap kita main, kita ketemunya orang-orang ini lagi nih. Jadi misalkan saya punya komunitas misalkan di luar sana gitu kan,
Dulu kan kita ke satu komplek nih. Oh iya. Dulu kan satu komplek. Ini teman satu komplek di mana ya saya pun kebetulan saya sudah Iya. keluar dari komplek itu tinggal di tempat lain gitu kan, tapi kan pertemanan nggak luntur ya, apalagi kita bersahabat gitu kan, termasuk nggak hanya suaminya aja nih, termasuk istri-istri dan anak-anaknya pun gitu kan. Setiap kita main di suatu komunitas itu misalkan gitu kan, ada beberapa orang yang jalan itu cuman kita ini nih, bertiga ini. Ada Kang Rangga, Kang Aweng, Kang Alek gitu kan, selalu entah nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin ya kita satu hati, cocok dan lain sebagainya, biasanya kan begitu ya. Teman itu datang silih berganti gitu kan, tapi sahabat ya itu aja sebetulnya gitu kan. Lu boleh punya teman banyak gitu kan, tapi sahabatmu ya cuman itu aja gitu kan. Nah itu mungkin seperti itu, akhirnya istri saya nyeletuk gitu kan, ya lo lagi, jadi setiap ketemu itu lo lagi, nggak ada yang lain apa gitu kan. Ternyata memang nggak ada gitu kan. Akhirnya tercetuslah apa buat ini ya, buat sewa tenda ini, usaha sewa tenda ini. Kita bingung, prepare-nya udah ada, budgetingnya udah ada gitu kan, proposalnya gitu kan sudah ada, semua sudah presentasi, tapi kita nggak punya judul, kita nggak punya nama label yang menjual gitu kan. Kita lagi pikirin tuh gitu kan, apakah apa gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Nyeletuk lah istri saya, kenapa nggak 4L aja gitu kan. Oh ya udah, cuman kan kayaknya kurang enak didengar ya kalau 4L gitu. Menurut saya loh ya, kurang menjual. Bukan tidak menghargai bahasa Indonesia kita yang sakral ini, bukan, tapi terkadang untuk suatu bentuk usaha itu memang nama itu memang penting, pelafat diucapkannya, penulisan yang baik dan benarnya itu penting gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk dirubah menjadi 4L, akan tetap menjadi 4L, tapi kita alih-alih ke bahasa Inggris. Bukan tidak menghargai bahasa Indonesia ya, tidak, nggak pemahamannya nggak ke situ, biar kita lebih gampang dilafatkannya aja gitu. Makanya terbentuklah 4L, yang artinya 4L, lo lagi gitu. Seperti itu ya. Sewa alat-alat yang kita sewa lumayan, udah lumayan banyak gitu kan. Cuman memang tidak komplit benar gitu kan, hanya beberapa yang kita sediakan. Kita masih prospek lah ya, nanti pasti akan berlanjut, kita akan terus inovasi, kita akan upgrade barang-barang kita yang lebih baik gitu kan. Apa aja? Banyak sih. Untuk salah satu contohnya ya ini nih, tenda yang kita sewain ini, tenda kapasitas 4 orang dari Grid Outdoor, tipe NSM 4.0 untuk 4 orang. Bisa dimaksimalkan menjadi 5 orang kalau kalian punya badan yang kecil gitu kan. Cincai lah gitu kan. Terkadang kan orang kan suka tidurnya malah enak yang dempet-dempetan ya. Tapi saya sarankan di pandemi ini hanya dipakai untuk 2-3 orang saja, biar kita sedikit agak jaga jarak ya. Walaupun itu teman sendiri, tapi kan kita nggak tahu ya pergaulannya seperti apa di luar sana gitu. Terus ada tendanya, ada yang Java 2 Pro dari Grid Outdoor juga gitu kan, dia kapasitas 2 orang. Ada yang kapasitas 6 orang, itu Grid Outdoor juga. Kita memang tenda kita memang dikhususkan untuk dari Grid Outdoor, kapasitas 6 orang dengan tipe NSM 6.0. Ada apa lagi ya, paling buat sleeping sistemnya ya, kita punya apa ya, sleeping system itu kita ada sleeping bag. Di bawah nggak sih sleeping bagnya? Enggak ya, oke, nanti ini masih berantakan soalnya gitu kan. Sleeping bag itu untuk sleeping sistemnya kita dari bahan high polar, itu nyaman banget. Sampai saya pernah nyoba itu, memang bukan bulu angsa ya, memang itu kan karena itu mahal kan, dia bisa sampai minus derajat gitu kan kalau dari bulu angsa. Ini perkiraan itu dari, pokoknya comfort zone-nya itu dari 10 sampai 15 derajat lah. Jadi selama kalian camping tidur dengan sleeping bag system dari kami, itu dari 10 sampai 15 derajat udara di luar itu bisa ngehandle. Kalaupun ternyata lebih dingin, contoh misalkan kayak di Merbabu di Prau itu kan sampai 8 derajat, bahkan di Ranukumbolo itu ngalamin 2 derajat Celcius. Paling kalian tambahin dengan sistem layering dari pakaian kalian ya, kayak base layer,
terus polar innernya sama outernya yang windbreaker termasuk